the cross I am found. You've swept away all my sins. I belong to you, Jesus who lives in me. Draw me closer to you. Your presence is all that I seek. I'm thirsty for you. I'm desperate for you, Jesus. I lift up my hands to worship you. I give all my life, surrender all. At the cross, I am found in you. Jesus, all that I want is you. Oh, 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 I lift up my hands to worship you. I give all my life, surrender all. At the cross, I am found in you. Jesus, all that I want is you. You are the light. You are the light. Shine bright through my life. You are the light. You are the light. Shine bright through my life. You are the light. You are the light. Shine bright through my life. You are the light. You are the light. Shine bright through my life. Shalom, Voice of Victory. Pada hari ini kita mau belajar tentang disiplin pikiran kita. Kata disiplin adalah kata yang tidak asing dalam kerajaan Allah. Kata disiplin adalah kata yang seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan ternyata yang didisiplin bukan hanya tubuh kita. Yang harus disiplin bukan hanya hal-hal yang bersifat yang ada di luar kita. Tapi tidak kalah penting dan ternyata ini adalah hal yang sangat penting. Yang perlu Anda dan saya disiplin adalah pikiran kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang harus terus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Karena pengenalan akan Tuhan adalah cerminan dari keintiman, kedalaman seseorang dengan Tuhan. Kenapa pengenalan akan Tuhan ini selalu diserang oleh kuasa kegelapan?
Mereka mencoba mencuri hal-hal baik dari dalam diri saya dan saudara. Kenapa pengenalan akan Allah menjadi satu fight yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Kita terus berjuang untuk hal tersebut. Karena iblis selalu mencoba untuk mencurinya dan meruntuhkan hal-hal yang baik dalam pengenalan akan Allah tersebut. Makanya yang perlu kita jaga adalah apa yang keluar dari pikiran kita. Pikiran kita ini powerful, Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita ini sangat luar biasa. Pikiran kita ini kalau dapat kita kendalikan, maka pikiran kita ini akan bergerak dengan dahsyat. Nah, pikiran ini seperti sebuah kebun. Ada lagu lama yang bilang begini, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya kan? Dia berkata, lihat kebunku, ada yang merah, ada yang putih dan sebagainya. Kenapa dia bisa begitu percaya diri berkata, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang warna ini dan itu? Karena kebunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia yang menentukan model tanaman apa yang boleh ditanam dalam kebunnya. Dan ketika tanaman-tanaman itu dibangun dengan baik, dengan begitu bangganya dia bercerita kepada semua orang, ini loh kebunku, begitu baik dan luar biasa, dengan sebuah kebanggaan. Tapi bayangkan kalau Anda dan saya punya kebun itu, lalu kemudian kita tidak menentukan apa yang boleh ditanam. Kita biarkan saja tanaman liar itu tumbuh dalam kebun kita. Lalu kemudian binatang buas mulai muncul di situ. Kemudian hama mulai muncul dan semua hal yang tidak baik ada di kebun saudara dan tidak terawat. Kira-kira mampukah Anda bersaksi dan mampukah kita untuk bernyanyi seperti tadi? Lihat kebunku. Tidak mungkin. Sama dengan pikiran kita. Anda dan sayalah yang menentukan apa yang boleh ditanam dalam kebun pikiran kita. Bukan orang lain. Karena pemerintahan Kristus dalam diri kita bukan outside in, tapi inside out. Jadi segala sesuatunya harus dimulai dari dalam diri kita. Nah, kita mau belajar tentang hal tersebut. Mendisiplin pemikiran berarti begini, kita perlu membangun yang disebut sebagai membangun kesadaran baru. Kesadaran apa yang perlu kita bangun? Kesadaran bahwa gini, kita nggak mungkin mampu berjalan tanpa pertolongan Roh Kudus. Makanya keintiman dengan Tuhan menjadi salah satu jaminan bagaimana kita mendisiplin daripada pikiran kita. Untuk bisa mendisiplin pikiran kita di bawah pada kehendak Kristus, Anda dan saya perlu punya pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan ini mencerminkan banyak hal. Terminologi yang sederhana, saya selalu katakan bahwa pengenalan melahirkan keintiman. Keintiman melahirkan keserupaan, dan keserupaan itu melahirkan pemerintahan. Jadi tidak mungkin seseorang bisa intim bila dia tidak punya pengenalan. Yang coba iblis hancurkan dalam kehidupan kita bukan keintiman kita, tapi pengenalan kita yang coba dihancurkan. Karena kalau Anda mengenal dengan baik, Anda akan mudah untuk memiliki keintiman. Kalau saudara punya keintiman, Anda akan mudah untuk memiliki yang disebut sebagai keserupaan. Dan ini yang kuasa kegelapan tidak inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mau beritakan beberapa fakta buat saudara bahwa pikiran kita ini paralel dengan dan bahkan powerful dan paralel dengan kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita dan menjadi kunci untuk kuasa Allah dinyatakan, ya. Nah, Efesus pasal yang ketiga di sana dikatakan ayatnya yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya gini, ternyata berdoa dan berpikir itu adalah hal yang sama, bukan hal yang berbeda. Instead of, ya, berpikir dan berdoa bukanlah hal yang berbeda, adalah hal yang sama. Di sini dikatakan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita dapat doakan atau pikirkan. Doakan atau pikirkan. Jadi Anda tidak mungkin berdoa sesuatu yang tidak ada dalam pikiran saudara. Dan apa yang tercantum dalam pemikiran kita, itu menjadi doa kita. Karena doa di sini bukan cuma sekedar masuk ruangan, melipat tangan dan berdoa. Doa di sini adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi perlu sinkron, ini paralel. Bila pikiran kita bekerja sama dengan roh kita dengan begitu baik, maka terjadi mujizat, terjadi ledakan-ledakan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ini yang harus kita terus ajarkan kepada setiap orang. Karena pikiran kita ini bila bekerja sama dengan Roh Kudus dapat mengeluarkan kuasa kendali diri yang hebat. Kenapa orang tidak bisa menguasai dirinya dalam banyak hal?
Karena tidak ada peranan Roh Kudus dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa pikirannya berjalan semaunya, kemudian Roh Kudus ada di tempat yang lain. Padahal tidak. Pemerintahan Christ in you, the hope of glory, itu mencerminkan bagi saya dan saudara bahwa pikiran kita bila sinkron dengan kehendak Allah itu punya daya kendali yang begitu luar biasa. Karena pikiran kita merupakan medan tempur melawan manusia lama. Untuk bisa melawan manusia lama kita, peperangan itu dimulai dari pikiran kita. Seringkali kita terintimidasi oleh pemikiran kita. Saat kita saat ini dipakai Tuhan, Tuhan promosikan kita dalam banyak hal. Pikiran kita selalu intimidating kita dan berkata, kamu gak pantas, kamu gak layak, kamu gak bisa lakukan ini dan itu dan seterusnya. Padahal kita sudah diangkat Tuhan, kita sudah ditebus. Tapi iblis coba terus taburkan roh perbudakan itu dalam diri kita. Makanya medan pertempuran kita dimulai dari pemikiran kita. Tidak dimulai dari perkataan orang lain. Tidak dimulai dari penilaian orang lain. Tapi medan tempur kita dimulai dari pikiran kita. Orang lain bisa berkata apa saja. Tapi bagaimana Anda mendisiplin pemikiran saudara, itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya pikiran kita ini akan memenangkan pertempuran. Nah, aplikasi kehidupan sehari-hari untuk mengurus segala sesuatu ini adalah dengan membangun kesadaran baru. Nah, saya dan saudara belajar untuk hal tersebut kita bangun, saudara. Bahwa pikiran ini tidak mungkin ditaklukkan oleh kemampuan kita. Pikiran ini tidak mungkin ditaklukkan oleh segala hal menjadi pengalaman dalam diri kita. Tapi pemikiran-pemikiran yang tidak benar hanya dapat ditaklukkan bila kita berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sejati. Nah, suara kemenangan ini harus menjadi suara yang muncul dari pikiran kita. Suara kemenangan ini harus menjadi suara deklarasi kita. Bahwa ternyata saya bisa mendisiplin pikiran saya. Tidak ada tips bagaimana mendisiplin pemikiran saya dan saudara. Tidak ada tips. Tapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana cara kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Latihan itu menjadi hal yang penting, saudara. Latihan apa? Latihan menyangkal diri. Latihan apa lagi? Latihan membangun keintiman dengan Tuhan. Saya percaya satu hal. Ketika kita berada di hadirat Tuhan, maka ego manusiawi kita akan diruntuhkan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena waktu Anda di hadirat Tuhan, saudara seperti lupakan segala sesuatu yang Anda ingat cuman kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat itulah pemikiran saudara harus takluk. Ada orang tidak bisa mengalami hadirat Tuhan. Ada orang tidak bisa mengalami kuasa ilahi bekerja dalam dirinya. Kenapa? Karena dia masih mengizinkan kedagingannya bergerak, bekerja lebih besar, maka lebih banyak porsinya dari pikiran yang ditaklukkan kepada Kristus. Hari ini kita mau melatih diri kita untuk melatih kesadaran baru kita, untuk membangun satu habit yang baru, satu kebudayaan yang baru. Apa itu? Bagaimana kita mendisiplin pikiran kita berjalan dalam kehendak Tuhan yang benar. Saya percaya satu hal, kalau pikiran kita dapat kita disiplin dengan baik, maka semuanya berjalan dengan kehendak Tuhan. Kalau pikiran dapat disiplin, saudara tidak akan salah mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil berdasarkan kedalaman hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Dan keputusan-keputusan kita bukan berdasarkan apa yang saya tahu, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa pikirkanlah pikiran-pikiran yang ada di atas, bukan di bawah. Kenapa ada di atas? Karena di sana Kristus berada. Jangan pikirkan yang lain, jangan pikirkan masa lalu, jangan pikirkan ketakutan yang akan terjadi ke depan. Tapi pikirkanlah pikiran-pikiran yang ada di atas. Karena di atas terletak Kristus. Ada kehendak Tuhan yang jauh lebih besar yang saya dan saudara bisa kerjakan. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih tinggi dari apapun yang manusia sanggup kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena pikiran kita adalah medan tempur, mari kita kalahkan pikiran-pikiran ini supaya kita berjalan dengan kehendak Tuhan. Pastikan kehendak Tuhan ada dalam pemikiran kita. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah Anda punya pikiran? Kalau saudara punya pikiran, apakah pikiran saudara saya dipakai atau tidak? Kalau itu dipakai, dipakainya untuk apa? Saya percaya kita punya pikiran Kristus, dipakai untuk kehendak Tuhan, dan selalu digunakan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.